Ya, bismillah. Mudah-mudahan koneksinya enak lancarnya. Masya Allah ya, koneksi itu. Jadi kalau kita mau merasakan manfaat dari Al-Quran itu ya kita harus bahagia. Nah cuman bahagia itu apa? Konsep bahagia, arti bahagia, makna bahagia, dan bagaimana dalam di dalam mengamalkan bahagia itu ya. Nah itu kan bahagia itu katanya adalah dari kata as-sa'adah ya. Nah, ini saya sedikit jelaskan tuh ya. Kalau bahagia di kita mungkin bahagia itu ya yang punya rumah, punya mobil, punya harta gitu ya. Ya, jadi ya itu semua dia punya dari kekayaan-kekayaan dunia itu dia punya ya. Itu bahagia. Sehingga kalau yang miskin tuh ya, yang lagi susah, ya itu katanya lagi nggak bahagia gitu ya. Gitu. Padahal bahagia itu ketenangan hati dalam dirinya ya. Itu kalau konsep bahagia itu. Kalau misalnya ditanya ya, apa sih bahagia menurut Iqbal gitu ya gitu. Menurut antum bahagia itu apa gitu ya. Nah itu pasti perspektifnya beda-beda. Hanya bagaimana kita satukan bahwa bahagia itu pasti ada dalam Al-Quran itu sendiri ya. Karenanya sudah diterangkan dalam surah Ar-Ra'd, ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya. Nah itu bahwa bahagia itu dengan tenangnya hati ya. Tenangnya hati. Orang kaya ada dia itu dalam posisinya kadang nggak bahagia juga ya. Karena dia kalau ingin menambah lagi nanti nambah lagi dan ingin nambah lagi. Jadi dia nggak bahagia karena belum nambah terus ya gitu. Nggak ada habis-habisnya itu keinginannya. Eh, Terus orang yang terkadang hartanya melimpah gitu ya, itu kadang juga dia nggak bahagia. Makanya saya kadang emang saya juga agak iri itu ya, yang ikhwah dikaruniai kekayaan, bisa infak, bisa jadi donatur gitu ya, donasi dakwah, kirim ya secara dadakan ke sini gitu ya. Kadang itu saya jadi ngiri gitu ya, kenapa di kita yang malah susah gitu gitu. Nah, itu karena kembali lagi pada konsep kebahagiaan. Makanya kata as-sa'adah itu mengandung nuansa anugerah Allah setelah terlebih dahulu mengarungi yang namanya berbagai kesulitan. Kalau falah ya, falah itu menemukan apa yang dicari ya. Falah itu ada dua macam, ada yang dunia, ada yang ukhrawi ya itu. Nah, itu falah itu ya. Makanya kalau di akhirat itu syakiyu wasaidu ya. Nah, itu berarti yang di prioritas kita cari adalah as-sa'adah itu ya. Tentu Al-Quran itu mengajarkan kebahagiaan dan kesengsaraan baik rohani, duniawi atau ukhrawi itu ada perbedaannya. Maka dalam Islam mengajar kebahagiaan yakni tidak hanya di dunia tapi di akhirat, itu yang paling penting. Ada yang hidupnya susah di dunia tapi nanti bahagia di akhirat. Ada yang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Nah, pilih nu mana we gitu itu bisa dipilih banyak. Tang aya pilihan nu eta nu katilu gitu. Kayak pilihan nu katilu nya
Bahagia di dunia, bahagia di akhirat ada jarang sama Pak. Nah itu ya. Hanya kita tentu bahagia di akhirat diingatkan ya. Walan tansa nasibaka minat dunia, supaya jangan lupa bagian kita di dunia. Tentu memperoleh kebahagiaan akhirat belum tentu tidak dengan sendirinya. Memperoleh bahagian di dunia, sebaliknya orang yang mengalami kebahagiaan di dunia belum tentu mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka manusia didorong mengajar kedua kebahagiaan itu. Tentu banyak pula yang dijanjikan kehidupan bahagia itu sekaligus di dunia ini dan juga di akhirat ya. Nah, karenanya di dalam surah An-Nahl, man amila solihan min dzakarin au unta wa huwa mu'min ya gitu. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia itu beriman. Nah, itu kuncinya teh beriman teh kuncinya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami beri kehidupan yang baik. Nah, itu. Serta masalah kesengsaraan disebutkan dalam Al-Qur'an juga ya. Yaitu kepada orang-orang yang berbuat jahat. Tentu baginya kesengsaraan, yaitu di surah As-Sajdah 20 sampai 21 ya. Wa ammal ladina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum dzuqu adaban nar ya. Allati kuntum tukadzibun ya. Allati kuntum tukadzibun. Walanudikonnahum minal adabil adana dunal adabi al akbar la'alahum yarji'un. Dan adapun orang-orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang jahat, maka tempat mereka di neraka jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka itu sendiri, Masya Allah. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar yaitu di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar ya. Nah, itu tentunya dalam meraih bahagia seringkali kita keliru dalam membedakan mana kesengsaraan ya, mana kesenangan juga ya. Mana kesenangan maupun kebahagiaan kita sering keliru ya. Nah, kita harus tahu ya. Nah, disinilah tentu adanya kesenangan harus membawa pada kebahagiaan ya. Ada orang yang faktanya dia senang tapi tidak merasa bahagia gitu ya. Dia senang tapi ya susurumputan, sebenarnya dia tidak bahagia gitu. Kan kadang susurumputan teh ya itu ya. Senyumnya miris itu. Jadi senyum teh dia itu senyumnya miris ya. Senyumnya miris sehingga ya dia tidak mendapatkan konsep kebahagiaan itu ya. Tapi ya seolah-olah kata orang ya dia senang gitu ya, padahal dia nggak bahagia. Nah, ini cara kebahagiaan itu diantaranya dengan keimanan ya, tentu kemudian juga amal soleh yang senantiasa kita dawamkan ya. Maka tentunya kalau sudah mengetahui konsep kebahagiaan itu, niscaya di dalam mempelajari dan mentadaburi Al-Quran itu kita juga akan merasa tenang, karena senantiasa Al-Quran itu menjadi solusi buat kita, tenang buat kita, menjadi pedoman buat kita dan juga sahabat kita ya Al-Quran itu.
Karenanya senantiasa Al-Quran menjadi syafaat nanti di akhirat ya, buat siapa ya? Syafi'an li ashabi, ya, itu buat orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Jadi nggak cuma membaca, tapi bagaimana Al-Quran itu jadi sahabat ya, senantiasa dekat dengan Al-Quran, bahkan senantiasa harinya tidak lepas dia dari Al-Quran ya gitu. Ya dekatnya sebagaimana kalau orang dengan sahabatnya kan deket itu ya, rapet pisannya gitu, rapet. Jadi dia dengan Al-Quran itu rapet gitunya gitu. Jadi sehari tanpa Al-Quran asa kumaha hanya HTT-nya gitu, asa gersang pisan gitu. Maka itulah kunci bagaimana merasakan manfaat dari kitab Al-Quran. Nah segitu dulu aja ya. Ini karena faedah yang disampaikan sangat panjang, jadi gak cukup waktunya. Insyaallah nanti kita akan bahas mungkin faedah yang lain, dan juga ada beberapa yang sebenarnya ingin saya sampaikan, tapi nantilah waktunya karena terbatas ya. Mungkin itu saja dahulu ya. Ini juga ada ini ya, agak ini kurang konsen nih. Wallahu fikum wal afu minkum. Aku lakum lihada wa astagfirullah li walakum. Insyaallah nanti lanjut lagi hari Senin aja ya. Kita tutup dengan doa. Ini hari Jumat pada asar dan juga waktu ijabah doa ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir lana walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alladhi huwa ismi dunya allati fiha ma'asi fiha ma'adi waj'al taziyatan li fi kulli khair ni min kulli syarr. Allahumma rahmatuka ajib fala takilni ila nafsi tarfata ayn li sa'anni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa nafilana wal ikhwani alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi auzi'ni azkura mutaqabbal awal wa na'mala sholihan tardah sili fil gati ini tubtil laika. Kita doakan juga buat sahabat kita dan juga buat para asatidz yang sedang sakit ya, semoga segera Allah berikan kesembuhannya. Allahumma rabbana sifaan la yuqadiru sukuman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina waj'al ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ya musarrifal qulub sarrif qalbi. Allahumma afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.